Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kultum Ramadan hari Selasa, tanggal 12 April 2022 segera dimulai. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Subaryanto dari Seksi Pendidikan Madrasah. Kepada Bapak Subaryanto, disilakan. Wakilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل
وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyanto dari Seksi Pendidikan Madrasah. Selanjutnya, kami sampaikan pemateri pada kultum Ramadan hari ini adalah penyelenggara zakat dan wakaf, Ibu Hajah Sri Sugianti SH MHum. Kepada Ibu Sri Sugianti, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Kasi. Yang kami hormati pula Bapak Ibu pejabat fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati Bapak Ibu ASN se-Kabupaten Gunung Kidul yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam forum Zoom yang diadakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Karena sudah 2 tahun ini dari tahun 2019 sampai 2022 kita didampingi oleh masa pandemi. Dan saat sekarang ini pun masih kita rasakan efek dari pandemi itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, selain ada pandemi, akhir-akhir ini juga kita mengalami beberapa hal yang bisa, kalau kita tidak kuat, iman dan Islam kita akan membuat
kita menjalani hidup ini menjadi berat, karena pada akhir-akhir ini ada kenaikan BBM dari Deslek itu dari 9.500 menjadi 12.950, dan kenaikan Pertamax dari 9.000 menjadi 12.500. Di samping itu, bagi ibu-ibu juga mengalami efek yang sangat berat, adanya kelangkaan minyak tanah yang harganya sangat naiknya cukup signifikan, dari 2 liter dari harga 38.000 menjadi 50.000 per 2 liter. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu dalam kesempatan Ramadan ini kami mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk bisa mensikapi yang terjadi pada akhir-akhir ini, sehingga kita akan tetap di dalam Islam dengan menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan kali ini, sebenarnya sudah kami kirim ke Humas untuk di share screen. Ya. Agar hidup kita terasa nyaman, monggo. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menjaga akidah dan akhlak agar dapat menikmati hidup kita itu terasa nyaman, ada beberapa langkah yang ingin kami tawarkan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, tawakal. Yang kedua, ikhtiar. Yang ketiga, sabar. Dan yang keempat, syukur. Serta yang terakhir, qanaah. Lanjut. Untuk tawakal adalah sikap pasrah dan menyerah terhadap hasil sesuatu pekerjaan atau usaha yang dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu bisa membuka surat Al-Maidah ayat 23. Dalam sikap tawakal itu ada beberapa hal, bentuk dan dampak positif dari tawakal itu sendiri. Bentuk tawakal yang pertama ada beberapa, melakukan suatu atas dasar niat ibadah kepada Allah. Jadi mulai hari ini monggo kalau kita melakukan apapun, pekerjaan kantor ataupun pekerjaan rumah atau yang lain, itu kita niati dengan niat ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak menggantungkan keberhasilan suatu usaha kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun cobaan yang kita terima saat ini, sebaiknya kita selalu menggantungkan permasalahan ataupun jalan keluar kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersikap pasrah dan siap menerima apapun. Apapun cobaan yang diberikan kepada kita, kita harus selalu bersikap pasrah dan menerima apapun. Yang keempat, bersikap tegar dan tenang baik dalam menerima keberhasilan maupun kegagalan. Dalam posisi ini Bapak Ibu mungkin merasa susah ya untuk menerima segala apapun yang diberikan kepada Allah kepada kita. Tapi apapun yang terjadi, sebagai manusia yang beriman, kita harus tetap menerima takdir. Dampak positif daripada sikap tawakal, yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridho dari Allah SWT. Yang kedua, memperoleh ketenangan jiwa karena dekat dengan Allah. Yang ketiga, mendapat keteguhan hati. Adapun tawaran kami yang kedua, sikap ikhtiar. Ikhtiar adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia dan di akhirat. Adapun dampak positif dari ikhtiar itu sendiri ada 4. Yang pertama, mengambil hikmah dari setiap usaha yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, terhindar dari sikap malas karena kita selalu dengan ikhtiar itu untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, merasakan kepuasan batin dengan adanya ikhtiar itu tentunya nanti akan ada hasil, dan dengan hasil yang kita raih itu akan menimbulkan satu kepuasan batin. Dan yang keempat, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikap ikhtiar tersebut.
Dalam artian bahwa setiap manusia yang dengan gigih berusaha untuk memperjuangkan hidup itu akan selalu dihargai, baik itu manusia ataupun di depan Allah. Adapun tawaran tip yang ketiga adalah sabar. Sabar adalah kondisi mental seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Adapun dampak positif dari sabar kepada kita diri masing-masing, yang pertama, dengan sabar kita terhindar dari bencana yang dibebankan oleh nafsu itu sendiri. Kemudian yang kedua, melatih diri kita untuk mengendalikan nafsu. Yang ketiga, memiliki emosi yang stabil. Dengan adanya sabar, kita berusaha untuk mengendalikan emosi sehingga bisa stabil. Kemudian yang keempat, memiliki harapan masuk surga sesuai dengan janji Allah dalam Al-Baqarah 155. Kemudian yang kelima, mengembalikan persaudaraan yang retak. Karena dengan adanya kita bersikap selalu sabar, apapun yang dilakukan oleh teman ataupun kolega dan saudara kita terhadap kita masing-masing, itu akan kita sikapi dengan baik, dengan jalan selalu mengendalikan emosi kita. Kemudian tawaran yang selanjutnya adalah sikap syukur. Syukur adalah dekat dengan ibadah dan terus memuji asma Allah, mengingat-ingat nikmatnya dan senantiasa bersujud kepadanya. Dalam Al-Baqarah ayat 112. Menurut Ahmad Zainal Abidin, bahwa bersyukur itu merupakan suatu ungkapan rasa yang masih kepada Allah karena telah diberikan sebuah kenikmatan. Menurut Muhammad Azhar, syukur merupakan pengakuan nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmatnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tip yang ketiga adalah bersikap qanaah. Qanaah adalah salah satu sikap terpuji yang selalu merasa akan cukup dan bisa menjalani hidup dengan tenang dalam surat Az-Zumar ayat 49. Adapun manfaat dari qanaah, yang pertama, seolah mendapatkan dunia dan isinya, artinya cukup dengan apa yang dimiliki. Kemudian yang kedua, selalu dipenuhi dengan rasa syukur, dalam arti selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang beruntung. Artinya tidak pernah merasa sekalipun kekurangan. Meskipun dari kebutuhan setiap hari yang ada itu belum tercukupi. Kemudian yang keempat, terhindar dari rasa iri dan dengki, menjaga diri dari iri dan dengki kepada sesama. Dan yang terakhir, terbiasa dengan pola hidup yang sederhana, meskipun ia mampu untuk memperlihatkan harta kekayaan yang dimilikinya, namun ia tetap rendah hati dan tidak memperlihatkan harta kekayaan yang dimilikinya. Bapak Ibu yang kami hormati, itu tadi 5 langkah atau 5 tip yang kami anjurkan untuk Bapak Ibu lebih bisa menata diri kita masing-masing, untuk bisa menikmati segala keadaan yang kita alami, segala sesuatu musibah yang kita terima, untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada bulan Ramadan ini, marilah kita mulai dari diri kita sendiri untuk kita perbaiki baik ibadah kita ataupun muamalah kita, sehingga akan menuju takwa itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Sugianti atas kultum Ramadan di hari ini. Semoga kita bisa menikmati segala keadaan yang kita alami, sehingga nantinya kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.